oleh hadirat Tuhan, sebab dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Kami siap memuji menyembah setiap pekerjaan kuasa roh jahat, kelemahan tubuh, roh ngantuk, roh apapun yang bukan daripada-Mu, aku ikat, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Tapi kemerdekaan yang daripada-Mu Kau berikan bagi kami. Kami siap memuji menyembah, kami siap meninggikan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama berkata amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Baru hari pertama Anda jumpai minal aidin wal faidin, beri salam kiri kanan. Mohon maaf ya. Kasih salam, minta maaf.
kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi
Haleluya. Terima kasih seperti rusa rindu selaimu, jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan.
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Oh, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau, hanya Kau. Sekali lagi, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau. Sekali lagi katakan bahwa Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan itu saudara. Terpuji-pujilah Kau Tuhan Yesus Kristus. Kau layak terima glory, Kau layak terima setiap pujian kami, Kau layak terima kemuliaan, Kau layak terima segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi jemaat Tuhan. Tuhan memberi sukacita dan
genapi. Kulihat petuah yang terjadi kan melanda seluruh bumi. Sekali lagi terima, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Oh, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi kan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi kan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, ya, Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Dua kali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan. Ya, boleh saudara duduk. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Yang baru pertama kali hadir, ya boleh maju dulu, memperkenalkan diri. Ayo, amin. Kasih maju Ustaz. Saya baru pertama kali ya. Ya agak ke tengah, biar masuk di TV. Terus udah apa aja, Cid? Nah, kenalin diri, terus habis itu ambil sembako. Shalom. Ya, Saya Ingita dari Bekasi. Gerejanya di mana? Saya di GBI di Bekasi. GBI Bekasi. Iya. Status? Terus apa ya? Hari suami Sendiri. sendiri, anak Anak satu. dua. Ya, boleh lanjut.
Shalom. Shalom. Nama saya Ibu Suwarti. Ini suami saya satu-satunya. Wah, satu-satu puji Tuhan. Ini pertama kali saya puasa. Bahkan lebih puasa 2-3 hari. Kejebak sebenarnya. Tapi kejebak apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Saya dagang di Cempaka Mas. Jadi itu aja. Gereja biasa di SJS kadang ke Jalan Suci. Shalom. Saya Ahmad Igor Simatupang. Gereja kita sama. Terus ya kami berkecimpung berdagang di Cempaka Mas. Ya, tinggal di Tebet, daerah Tebet. Di Lampung. Terima kasih. Shalom. Nama saya Lais Mendingkat. Saya dari GBI. Tinggal saya di Bekasi Timur. Kedengaran. Kedengaran kencengin aja, enggak bisa. Ini aja Pak, terdekatin aja Pak. Shalom. Nama saya Arlai Simanjuntak. Saya sudah punya istri 1 dan anak 3. Saya sudah punya cucu 4. Datang dari GB Latin Community Gereja Pak Yunus Al-Quran. Terima kasih. Nyanyi enggak? Ya, nyanyi aja. Nyanyi satu. Haleluya apa ya? Sama-sama ya. Sing hallelujah to the Lord. Nada ikut. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing Oke, aduh. Mantap Pak. Wah, itu 5 hari kuat Pak pasti Pak. Seriosa. Sing haleluya to the Lord. Ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Kita siapkan hati, kita bangkit berdiri.
Terima kasih Bapa yang baik, segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Engkau kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Karena Engkau maha besar, maha berkuasa. Kau berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi. Berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkuasa atas segala pekerjaan kami, cita-cita kami, program kami, rencana kami. Bahkan Engkau yang berkuasa atas ibadah kami pada saat pagi hari ke tempat ini. Mari Roh Kudus beracara Engkau bersama dengan kami, karena kami siap mendengarkan akan nasihat-Mu dan mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga semua kami ada tempat kami fokus kepada firman-Mu, sehingga kami menerima berkat janji Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tempat ini sudah dikuduskan dan disucikan, karena puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Mari silakan duduk saudara. Semuanya dalam keadaan bersih. Gigimu bersih. Coba perlihatkan gigimu buat tetangga kiri kananmu. Ya. Baik, semua kita dipanggil untuk hadir di tempat ini, maka mari kita fokus, amin. Bilang buat sebelah kiri kanan, kau harus fokus kepada Tuhan. Iya, karena topik kita di sini memiliki hati yang suci, ada jaminan melihat Allah. Amin. Semua hati bersih, suci. Atau masih ada yang ingat pisang bakar, roti bakar? Itu yang sederhana. Tapi mari kita buka firman Tuhan, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Jemaat baru kita 4 orang ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berikan tepuk tangan. Saya mau tanya selanjutnya, kau yakin bisa melihat Allah? Angus kau. Iya. Kita semua akhir dari hidup kita ini rindu semua masuk. Yang mau masuk surga boleh angkat tangan. Pasti semua mau. Oh, ada yang nggak mau ini sana. Yang mau berangkat duluan boleh maju ke depan. Haleluya. Hidup ini betul-betul untuk kita mempersiapkan hidup kita. Amin. Maka sesuai dengan firman Tuhan, tema kita berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, untuk kita menjaga hati kita tetap suci, kudus, maka mereka ini yang ada dalam hidup kita, hati, pikiran, mata, telinga, mulut, harus kita awasi. Amin. Karena mereka ini punya kerjasama yang luar biasa, tanpa dikomando. Mereka punya kerjasama yang luar biasa. Oleh sebabnya 2 Timotius di pasal yang keempat ayat yang kelima berkata, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, di sana dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang kelima, ya 2, 3, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tapi bagian A dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Ini kan ada suku-suku yang luar biasa. Suku Batak, Ambon, Manado. Ini kan kalau tidak punya penguasaan diri, maka dalam Amsal pasal berapa?
23 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Jika engkau besar nafsumu, taruhlah pisau di lehermu. Jangan suka dengan makanan para pembesar, karena itu adalah hidangan yang menipu. Oleh sebabnya kita juga harus punya penguasaan diri, tapi yang terutama kita harus menguasai akan hati kita. Amin. Agar hidup ini bisa kudus suci terus, maka Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Engkau sanggup menjaga hatimu? Sanggup. Amin. Biasanya ada yang sanggup. Ya, kita harus menjaga hati kita. Amin. Kenapa? Kalau hati kini nggak benar, maka hidup kita juga pasti tidak akan benar. Maka hidup kita betul-betul harus waspada. Kenapa? 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi hidup kita ini harus betul-betul bisa mengatur akan hidup kita sendiri. Yang utama tadi hati. Amin. Yang kedua harusnya mata, atau harusnya mata yang pertama. Kenapa? Karena mata ini membuat banyak dosa. Betul. Ya. Maka kalau kita baca dulu satu ayat, Markus 9 ayat 47. Mari keluarkan Markus 9 47. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkellah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerjaan Allah dengan bermata satu, daripada engkau bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Amin. Maka mata ini harus kita pelihara dengan baik. Kenapa? Karena mata ini adalah, ya, Matius 6 ayat yang ke-22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi ayat 23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada dalam hidupmu, yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Maka hidup ini betul-betul kita harus menguasai akan organ tubuh yang menyesatkan kita. Ya. Tapi ada satu ayat, cuma saya lupa. Ketika engkau muda, apa yang dilihat oleh matamu? Aku lupa ayat ini, mana. Pengertian juga saya gak dapat. Puaskanlah hidupmu dengan apa yang kau lihat. Tapi kita kan sudah anak-anak Tuhan, pilihan Allah. Namanya pilihan kita ada yang terbaik. Oleh sebabnya kita harus punya penguasaan diri. Amin. Karena hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ada jemaat-jemaat pilihan Tuhan. Kalau mata kita merusak seluruh tubuh, maka lebih baik apa? Nah, sebentar akan altar call yang rusak tubuh, tak cungkel. Amin, saudara. Jadi engkau yang merasa matamu menyesatkan engkau, lebih baik hari ini apa? Dicungkil matamu. Haleluya. Maka kita sudah dikatakan dalam Ibrani pasal 8, Ibrani 1 ayat 39. Apa bunyinya? Yosua 1 ayat 9, bukan Ibrani. Yosua 1 ayat 9.
Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Saudara, kalau kita tidak bisa menguasai akan mata kita, maka kita akan menjadi orang yang apeng. Tahu apeng? Tahu? Mau tahu? Sini, satu orang 100.000 dulu. Apeng itu apa aja pengen. Semua yang mata lihat maunya menjadi miliknya. Tadi pagi atau tadi malam mendapat berkat dari Pak Pendeta Nababan. Kenapa? Ada satu cerita. Jadi suami istri ini kelihatan suaminya sayang banget sama istri. Jadi kalau jalan-jalan di mall digandeng terus istrinya. Jadi ketika orang tanya, sayang kali bapak ya sama istri. Iya Pak. Bukan karena sayang tahu. Kalau dilepas semua dia bisa beli tahu. Maka digandeng terus istrinya. Karena mata itu yang merusak hidupnya. Apa yang dia lihat maunya jadi milik. Maka harus kita kuasai mata kita ini. Amin. Saudara, kalau kita nggak bisa kuasai, hancurlah hidup kita. Ya. Demikian, ini bukan hanya kepada wanita, apalagi kaum Adam. Kalau matamu tidak bisa kau jaga, nah, lihat tuh sudah lebih congkel-congkel. Itu pertanda bro, jaga matamu katanya. Iya, laki-laki kan nggak bisa lihat yang licin-licin, yang mulus-mulus. Normal Pak. Iya. Normal. Untung ada sama dengan istrinya, kalau nggak ada istrinya dia ikutin. Kalau cuma mata tapi sampai ini bisa bergerak, itu luar biasa. Maka harus dikuasai mata itu. Jangan menjadi apeng. Amin saudara. Sehingga biar mata ini menjadi berkat buat kita. Kenapa? Mata ini adalah pelita tubuh, bukan untuk menjadi perusak tubuh. Sehingga apa yang kau lihat maunya jadi milikmu. Bahkan tambah berkat lagi satu kata teman. Kalau orang ingin makan daging, jangan pelihara kambing, tapi cukup datang makan sate kambing. Kambingnya jangan bawa pulang ke rumah. Ini cerita buat orang-orang penjina. Jadi kau mau selingkuh, selingkuh aja katanya. Ya, jangan kau bawa selingkuhanmu, apalagi kau pelihara kasih di rumah. Itu akibat apa? Akibat mata menjadi engkau berdosa. Maka mata ini harus kita kuasai. Tapi kalau benar-benar engkau tidak bisa kuasai, kita lakukan di tempat ini. Gampang, alatnya gampang untuk pakai. Ada yang bawa pulpen? Cukup dengan pulpen bisa dipindahkan mata ikut tempat sampah. Dicongkel matamu. Maka kita harus menguasai mata kita agar kita tidak menjadi berdosa, agar hidup kita ini hidup kudus, hidup suci, agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena mata ini adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Oleh sebabnya, kalau kita yang salah-salah berarti matamu itu kurang baik, harus diperbaiki. Amin. Ya. Tapi yang berikut, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada dalam padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Kalau terang yang ada dalam hidup kita itu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Nah, kita ini adalah orang-orang terang, umat-umat pilihan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 48 ke 47 48, aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya umat-umatku jangan hidup dalam kegelapan. Coba kita buat dari ayat 46. Yohanes 12 mulai 46. Ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Amin. Tuhan sebagai terang sudah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Memang kita tidak pernah melihat Dia, namun kita harus percaya. Amin. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, tempat kita di neraka. Coba bukakan dulu Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, engkau tidak percaya saja, engkau neraka. Ya, maka kita harus percaya kepada kuasa dan urapan Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga kita bisa ada jaminan untuk melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Demikian ketika kalau kita baca satu ayat tentang Paulus dan Felix di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 24 ayat yang 25. Ini mereka pelayan-pelayan yang luar biasa tuh. Tapi ini terjadi satu kisah yang gak baik. Baca bersama-sama 2-3. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang selanjutnya, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Paulus baru waktu dia berbicara tentang penguasaan diri, penghakiman, dan kebenaran, tentang kebenaran itu penguasaan diri dan penghakiman, Felix ketakutan, sehingga dia suruh pulang cepat-cepat. Lebih karena pulang aja dulu, bikin kita sakit hati, bikin kita ketakutan. Tapi kau pulang aja dulu, nanti kalau kau perlu nanti kau telepon kau. Tapi kalau kita benar-benar menjadi anak Tuhan, engkau akan dibina, engkau dibimbing. Tapi kenapa kau menjadi takut? Berarti ada sesuatu di balik semua itu. Apalagi saudara dan saya. Mereka yang orang-orang menjadi teladan contoh buat kita masih seperti ini. Dia ketakutan. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Dengan kata lain, ketika dia mau dibimbing oleh Paulus, dia merasa risih, berat. Tapi saudara dan saya, mari kita jangan ikuti Felix, tapi kita ikuti kebenaran Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia. Kenapa? Kalau kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat ketiga, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti kalau tidak berat, kita bisa lakukan. Yang jadi tanda tanya sekarang, mau atau tidak, kan gitu. Kalau kita mau, pasti itu jadi. Tapi kalau kita ogah-ogahan, nggak punya usaha, ya susah. Maka hidup kita ini harus berjuang. Oleh sebabnya Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dan kerjakanlah keselamatan dengan takut
dan gentar. Bukan saya seperti aku bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak bersama-sama dengan kamu. Hidup ini berat. Bahkan ini sudah tanda-tanda, saudara, untuk bisa seperti khotbah-khotbah saya mulai tahun 2016, bahwa kehidupan orang percaya ini tidak akan melewati tahun 2030. Tanda-tanda sudah semakin jelas. Kalau perang ini terjadi, perang dunia ketiga, ini betul-betul sudah dekat waktunya. Maka kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya, sekarang baru tahun 2024, 6 tahun lagi sampai tahun 2030. Kalau di tahun ini pecah perang dunia ketiga, berarti itu sudah betul-betul sangat dekat. Tapi kita jangan pikirkan masalah perang dunia itu. Kita pikirkan tentang Tuhan. Hidup kita ini agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena semua apa yang kita lihat itu semua sementara. Apa yang kita lihat sementara hanya kita bisa lihat dan menikmatinya, tapi tidak bisa kita bawa. Baik, puji Tuhan. Yang ketiga, coba kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Filipi 3 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Maka pikiran kita ini, mari kita selalu memikirkan tentang hal yang benar. Amin. Jangan kita punya pemikiran yang negatif. Satu contoh, seharusnya tidak bisa diceritakan, tapi saya ceritakan untuk memotivasi kita. Ya. Satu waktu ada seorang ibu, dia dekat-dekat dengan gembala-gembala besar. Dan waktu itu dia sudah rindu berbulan-bulan untuk ikut doa-doa puasa. Tapi dia tidak sempat. Tapi satu waktu dia punya kesempatan untuk hadir doa dan puasa, dan dia telepon aku. Berarti aku punya waktu untuk ikut doa dan puasa. Boleh dong jemput aku. Dan aku jemput dia. Dan akhirnya hadir di doa puasa berdua. Dan koordinator waktu itu lihat aku datang berdua dengan seorang ibu. Dan dia umumkan, saudara lihat Pak Berti datang dengan seorang ibu. Kurang ajar banget. Terus saya bilang, Pak Romeo pernah datang dengan seorang wanita juga. Tapi itu ada wakil gembala di gereja Pak Romeo, wakilnya Pak Romeo. Dan dia sebagai pendoa. Waktu mereka sampai, saya umumkan, ini Pak Romeo ada datang dengan seorang wanita, tapi ibu ini ada wakilnya di gereja dan sebagai pendoa syafaat. Jadi jangan memikirkan tentang hal yang negatif. Kan beda penyampaiannya. Dan akhirnya saudara, ibu ini suka aja aku jalan. Saudara, kalau kita punya pikiran yang negatif, tidak bisa terjadi sesuatu hal yang negatif juga. Bahkan satu waktu dia bilang begini, puji Tuhan, ketika ketemu dengan teman dia, teman aku juga, seorang wanita, puji Tuhan, Pak Berti nggak apa-apakan saya. Berarti dia punya niat yang jahat. Iya. Kalau saya punya pikiran yang negatif, wanita ini cantik dan dia pengusaha, luar biasa. Tapi karena kita pelayan, pikiran tentang positif. Dia minta tolong dijemput untuk ikut doa dan puasa, dan ikut. Setelah itu dia ikut, dan aku mendapat hal yang negatif dari koordinator itu. Tapi karena kita punya pemikiran yang positif, maka itu tetap jadi baik.
Amin. Dan bukan satu kali, beberapa kali beliau ajak untuk jalan. Dan ini ibu ini lain ini. Saya bilang dalam hati, berarti kau harus kuat. Dan itu saya tetap kuat. Ada satu lagi. Ibu ini suka datang doa malam. Tapi aku pikir itu anaknya Pak Dokter apa? Dodo. Karena waktu datang doa malam dengan Dokter Dodo dan seterusnya datang. Dan wanita ini ajak aku makan. Season pertama kan udah istirahat 1 jam. Tapi aku nggak bisa tinggalkan karena itu uang dan macam-macam. Satu waktu doa malam ditiadakan tapi tidak diinfokan ke saya. Nah, kita sudah ada di tempat ibadah doa malam. Aku, terus dia, pacarnya, sama karyawannya. Jadi kita sudah berempat di situ. Dia tiba-tiba dapat telepon. Pak Berti, mohon maaf, doa malam ditiadakan. Loh, kenapa kok dikasih tahu sekarang? Mereka dengar. Akhirnya diajak makan di top 10. Habis makan, kan tas aku di mobil. Saya bilang, Bu, mau ambil tas aku di mobil. Nggak usah Pak, biar aja dulu. Habis makan dia tahu apa yang jadi? Kita jalan-jalan dulu ke puncak. Aku pikir nggak apa-apa kan. Dia sama pacarnya, sama karyawannya. Tapi karyawannya itu mungkin badannya 3 kali badannya Ibu Sherly. Iya. Cewek tapi gemuk sekali. Jadi pergi ke puncak. Sampai di puncak makan jagung bakar. Habis makan jagung bakar kita terus menuju ke Cianjur, saudara. Sebenarnya kemana ini? Tapi namanya kita dalam mobil. Rupanya beliau sudah pesan satu kamar yang besar dan kita masuk di situ berempat. Ini sudah jam 2 pagi. Tidur paling ujung kawannya yang gendut itu. Terus dia, baru pacarnya, baru aku. Jadi aku langsung tidur seperti orang yang sudah mati pura-pura gitu. Gak mau gerak-gerak lagi. Tiba-tiba dia ribut sama pacarnya keluar tidur di mobil. Tinggal bertiga. Lampu dimatikan. Tiba-tiba dia keluar suara, Pak, nggak apa-apa dekat-dekat Bapak ya. Ya aku tetap diam aja. Lama-lama sudah, Pak, nggak apa-apa kita satu bantal ya Pak. Haleluya. Makin dekat. Sudah satu bantal ini sudah dengan dia. Jadi wanita ini dia Chinese, putihnya minta ampun. Dia pengusaha. Habis itu nggak apa-apa ya, senderan di bawah bapak. Ya. Lampu nggak ada, dimatikan lampu. Dan akhirnya dilakukan hal yang negatif. Saya langsung lompat, nyalakan lampu, jadi nggak tidur lagi. Tapi kalau aku punya pikiran sama dengan pemikiran dia, maka hari itu terjadilah action di situ. Amin. Maka kalau kita bisa menguasai diri kita, tidak mungkin terjadi hal-hal yang negatif. Amin. Maka kuasai akan pikiran. Satu waktu kita ada ibadah perpisahan tahun. Waktu itu masih ada di Angke, di pabrik Unilever Angke. Habis ibadah perpisahan tahun kita harus makan di restoran Batavia. Tapi antar istri, anak, mertua dulu ke rumah dan kita pergi pakai mobilnya. Jadi dia jemput pakai mobil dan dia dengan temannya. Jadi antar istri dan anak-anakku dan mertua ke rumah, baru kita mau ke restoran Batavia. Saya nggak tahu dia sudah punya niat yang benar. Tiba-tiba temannya minta pulang. Temannya tinggal di Kelapa Gading. Setelah temannya pulang, kan tinggal berdua.
Aku yang nyetir. Itu pakai sedan. Menuju ke Batavia. Setelah lewat Monas, wanita ini betul-betul mulai lakukan action yang benar. Saya bilang, sekali lagi kau sentuh tubuhku ini, aku tabrakin mobil ini. Tiba-tiba dia tarik joknya, dia senderkan, dia tidur. Aku langsung putar, antar pulang. Rumahnya rumah besar di Ancol. Aku langsung turun, ku jalan. Kan sudah jam 2 pagi. Dia teriak, mau kemana kau? Ya jalan cari taksi. Nggak bakal dapat mobil kau. Dia lempar dengan kunci mobil. Bawa ini mobil. Oh haleluya. Aku bawa. Itu perpisahan tahun. Jadi tanggal 3 baru dia datang ke rumah. Ngapain kau kesini? Mau ambil mobil? Oh bukannya sudah kasih buat aku mobil. Makanya kalau kita punya pikiran yang positif, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Tapi kalau kita punya pemikiran yang sama negatif, maka terjadi hal yang negatif. Maka kuasailah dirimu dalam segala hal. Sehingga Efesus pasal 4 ayat 3, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus pasal 4 ayat 3, supaya kamu diperbarui dari dalam roh dan pikiran. Kalau kita selalu ikut doa dan puasa, tapi selalu masih jatuh dalam dosa yang sama, jangan-jangan itu emang kesukaan. Betul? Maka engkau harus diperbarui dari roh dan pikiran. Sudah tahu, ibu ini nggak berhenti sampai di situ. Waktu saya masih kerja di Cikarang, tiba-tiba jam 9 pagi dia sudah ada di Cikarang, di tempat saya kerja. Resepsionis telepon aku, berarti ada yang cari. Saya tanya, customer kita bukan? Nggak tahu. Laki perempuan Pak. Oh, sudah aja ke ruangan aku. Dia nggak mau ketemu bawa di sini katanya. Aku keluar. Kaget dia ada di situ. Baru jam 9 pagi. Ngapain nih wanita ini? Terus dia bilang, antar aku pulang. Siapa yang suruh kau kesini? Aku antar pulang, aku lagi kerja. Dia paksa, kalau kau mau antar pulang, aku tak di sini, nggak mau pulang. Ini kan perusahaan asing, perusahaan Greek. Akhirnya minta izin. Karena ada satu orang, Mr. John namanya, minta izin. Dia tanya, ini apa, saudara, keluarga? Iya, terus dia lihat, putih sih emang putih, tapi ini putih sekali ini. Kayaknya nggak benar nih sudah hari ini. Mungkin seperti itu pemikirannya, tapi dia izinkan, ini diantar pulang. Sampai ke rumahnya, nggak ada orang di rumahnya, saudara. Rumah itu ada 3 lantai, kita naik lantai 2. Aku duduk di ruang tamu, dia masuk. Saudara, apa yang dilakukan? Dia pakai singlet dan celana pendek sekali. Terus aku bilang, salah kau pakai kostum. Coba kau masuk ke kamar dan semua benang yang ada di tubuhmu kau cabut semuanya, baru kau duduk depan aku. Jadi lepaskan semua benang yang ada di tubuhmu, baru kau duduk depan aku. Akhirnya dia masuk ganti baju yang benar. Baru kita pergi makan di Top 10 lagi, dan aku telepon 2 keluarga, kita sama-sama pelayanan. Yuk kita ketemuan di Top 10. Habis sementara makan, aku makan dulu, selesai duluan, aku langsung jalan, aku tinggalin mereka berlima di sini. Saudara, kalau saya bukan dalam pelayanan, maka sudah terjadi suatu hal yang negatif. Oleh sebab saudaraku, mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau di dalam segala perkara. Maka Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi setiap kita yang mengasihi Dia, ya begitu setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka bagi kita hamba Tuhan tidak gampang. Ya, ada ujian-ujian, kalau kita tidak kuat, maka kita terseletlah sama si iblis, sama si iblis, karena itu pekerjaan iblis. Banyak hal-hal yang negatif yang harusnya terjadi dalam hidupku, dalam pelayanan, untuk mengganggu pelayananku. Tapi puji Tuhan, ada roh di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Roh Allah yang dalam kehidupan kita lebih besar daripada semua roh yang ada di bawah orang lagi. Oleh sebab semua rancang-rancang negatif yang ditujukan dalam hidupku, itu kata Yesaya pasal 54 ayat 17. Coba Yesaya 54 ayat 17. Ya, 2, 3. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita tetap kuat sehingga apapun yang mereka coba rancangkan dalam kehidupan kita, kita tidak akan berhasil. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran itu, sehingga apapun tidak akan bisa terjadi. Amin. Asalkan kita mau untuk tetap mempertahankan kebenaran itu. Tapi kalau kita tidak mau, saya yakin siapapun yang ada pada hari ini, khususnya kaum Adam, ketemu seperti yang aku jumpai, saya rasa tidak kuat. Ya. Tapi karena aku dalam pelayanan, maka ada roh Allah yang memberikan kekuatan kepada aku. Baik, puji Tuhan. Yang keempat, Amsal 22 ayat yang ke-17. Ya, 2, 3. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Amin. Maka telinga kita juga kita harus awasi. Kita harus lebih baik mendengar kebaikan-kebaikan. Itu apa? Tentang pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan seperti kita selalu mendengarkan rekan-rekan kita yang negatif, maka kita pun akan menjadi negatif. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka kita juga harus batasi pergaulan kita. Kalau kita sudah tahu pembicaraan mereka selalu negatif, ya kita jangan gabung dengan mereka. Maka Mazmur 1 ayat yang kedua, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita sudah tahu omongan mereka nggak benar, tapi kita selalu gabung dengan mereka, maka kita ikut jadi pencemooh. Maka kita harus menjaga agar telinga kita, agar telinga ini cuma diizinkan mendengarkan kata-kata yang positif, sehingga hidup kita bisa apa? Ada jaminan untuk melihat Allah. Amsal 5 ayat yang pertama berkata, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kukerjakan. Maka telinga kita juga harus fokus kepada teladan-teladan yang benar, teladan-teladan atau contoh-contoh yang benar. Jangan kita sembarangan kita ikuti. Tapi hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ya, tentang hikmat-hikmat Tuhan.
Maka memang susah untuk kita menjadi hidup kudus, hidup suci. Karena semua itu yang menjadi penghalang untuk kita menjadi hidup kudus dan suci. Jadi dalam organ tubuh kita sendiri yang menjadi penghalang. Amsal 17 ayat yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir yang jahat. Orang yang berdosa memperhatikan, memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang kenapa menjadi jahat? Karena dia selalu bergaul dengan orang jahat. Mendengar apa? Memperhatikan bibir yang jahat. Apa? Kepada lidah yang mencelakakan. Selalu memaki. Itu ada lidah-lidah yang mencelakakan. Maka kita batasi pergaulan mereka dengan mereka, karena itu akan terjadi di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Oleh sebabnya hidup ini, mari kita harus menguasai hidup kita sepenuhnya. Yang kelima, Mika pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Jadi buat bapak-bapak, siapa yang berbaring di pangkuan? Istri. Ibu-ibu jangan sakit hati dengan ayat ini. Baca ulang. 2, 3. Istri, Pak. Kata ibu itu istri, kata ibu. Iya. Tapi kan saya mau bilang, yang hadir sekarang jangan sakit hati dengan saya, karena ini adalah firman Tuhan. Kata ibu tadi, istri yang ada di pangkuan bapak-bapak. Maka istri-istri jangan sakit hati. Kata engkau jangan dipercaya. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Maksudnya? Amin. Ya, Nggak mau amin. yang menerima berarti dia. Iya. Maksudnya di sini penekannya, mari kita jaga mulut kita. Jangan sembarang ngomong. Seperti saudara kekasih kita yang sekarang mungkin lagi proses. Tahu siapa? Nah, ya itu sebenarnya. Kan memang dia tidak diprogramkan oleh beliau, tapi itu suatu kesalahan. Maka mari kita jaga mulut kita. Amin. Seperti kawanku, dia omelin tubuhnya. Kau kurang ajar sih, bertobat kau, makanya dia omelin tubuhnya. Kenapa? Dia tahu itu udah salah, dia nggak boleh makan nangka yang banyak, tapi dia sikat terus. Dia nggak boleh makan, bukan, boleh makan nasi, tapi dia sikat terus. Akhirnya dia menderita sendiri. Selesai dia menderita, dia obeli dirinya sendiri. Karena dia tahu udah salah, tapi dia masih lakukan terus. Demikian juga saudara dan saya, lakukan seperti apa yang beliau lakukan, pendeta Bapak. Dia omelin tubuhnya karena udah tahu salah, dia masih lakukan pada waktu itu. Kalau sekarang sudah nggak mungkin. Sudah bertobat ya. Amin saudara. Maka hidup ini untuk kita menjaga hati kita kudus, suci, tergantung
penguasaan diri. Amin. Jadi kalau jumpa dengan orang terdekat dengan engkau, selalu ngomel, kata orang Sumatera, selalu merepet, sudahlah. Saya mah sudah ketahuan karakter mereka begitu, jangan kau ikuti. Amin. Siapa mereka? Ngaku dong. Siapa? Tadi ada suara yang samar-samar tadi. Siapa mereka? Kok takut sih? Oh, kata Pak Pendeta Nababan, kalau jumpa dengan si rambut panjang, siapa yang rambut panjang? Banyak sekarang. Karakter mereka sudah begitu, kita jangan terpengaruh dengan karakter mereka. Tapi harus kita punya penguasaan diri, harus banyak memaafkan. Amin. Kenapa sudah dibilang dalam Roma 12 ayat 19, jangan kamu menuntut pembalasan, tapi berilah hak kepada Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian sama dengan kita sementara menumpahkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka kalau rambut panjang itu tetap merepet terus, diamin aja katanya. Dia pasti bosan. Gimana Pak? Mengalah. Ya, mengalah. Amin. Dapat berkat dari Pastor Bapak. Oleh sebabnya kita harus betul-betul kuat hidup kita menghadapi peperangan dunia ini, karena Amsal 27 ayat 17 berkata apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Maka untuk membentuk kita ada orang yang terdekat dengan kita. Maka harus sabar, tahu? Ya. Kalau kita laki-laki dibentuk oleh Tuhan, pakai istrimu untuk bentuk engkau sampai engkau tajam. Sampai diberikan perumpamaan juga. Kita pakai pisau dapur sudah tajam, tapi masih tetap diasah terus. Dicoba, udah tajam, masih diasah terus. Demikian juga Tuhan mengasah kita lewat istri kita, lewat suami kita, lewat anak-anak kita, agar kita menjadi tajam. Amin. Maka sementara dibentuk, engkau harus kuat, memampukan hidupmu menerima pengasaan itu sehingga kita menjadi berkat. Amin. Siap? Sudah mau dicongkel matamu? Iya saudara. Karena ketika kita sadar ini, karena mata kita selalu masuk dalam dosa, maka ayat tadi dibilang apa? Lebih baik engkau satu mata masuk dalam kerjaan surga daripada bermata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka. Mau pilih mana? Dua-duanya. Ya, disuruh pilih, harus pilih salah satu. Jangan bilang itu perjanjian lama, ini perjanjian baru, kan? live streaming ini. Markus Lukas dan Markus itu. Mbak Novi, Nah, artinya maksudnya kita harus mengawas Mbak Christine. menjaga-jaga hidup kita. Maka mari kita buka Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ibu Eni. Kita baca bersama-sama sehingga kita bisa menerima akan program Allah dalam hidup kita. 2, 3. Siapakah yang akan boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Terus ayat 5 sampai ayat 5. Yang tidak menyerahkan diri kepada perempuan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipu dan tidak bersumpah palsu.